Halo rekan-rekan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita doa dulu ya. Monos, boleh bikin doa sih? Baik, jadi Bapak kali ini di pelajaran IPAS akan mengenalkan kepada kalian bagaimana siklus air itu terjadi. Sebelumnya di sini ada yang pernah tahu apa itu siklus air? Bagaimana siklus air? Oke, belum pernah ada ya. Baik, anak-anak mau disimak, kita akan masuk ke materi. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi, kita hari ini akan mengenal dan mempelajari apa itu siklus air. Jadi, apa sih itu siklus air? Definisi dari siklus air itu apa sih? Jadi, siklus air itu adalah peredaran air secara terus-menerus dari bumi menuju ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Jadi, air itu sebenarnya terus-menerus, dia sebenarnya nggak pernah habis. Air di bumi itu dia tuh terus-menerus berulang peredarannya dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Itu definisi siklus air. Lalu siklus air itu mempunyai 4 tahapan. 4 tahapan itu apa saja? Yang pertama ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, lalu yang terakhir ada infiltrasi dan runoff. Nah, apa saja pengertian dari 4 tahapan ini? Yang pertama, evaporasi. Tahapan pertama. Evaporasi itu apa? Nah, evaporasi ini adalah air yang dari bumi itu menguap. Jadi evaporasi itu adalah penguapan. Jadi air yang di bumi, yang di bawah itu menguap menuju ke atmosfer, itu namanya proses evaporasi. Perubahan air menjadi uap. Lalu yang kedua ada kondensasi atau pengembunan. Jadi air setelah mengalami evaporasi, dia akan naik ke atas, naik ke atmosfer. Nah, dia itu akan mengalami pengembunan. Jadi perubahan air menjadi embun, lalu menjadi awan seperti ini. Itu namanya kondensasi. Oke, bisa dipahami ya dari sini. Lalu proses yang ketiga yaitu presipitasi atau hujan. Atau setelah menjadi awan, dia itu tidak bisa menampung kelebihan muatan, dia akan mengalami presipitasi atau hujan. Jadi hujan itu diakibatkan karena awan sudah bisa menampung volume air yang naik ke atmosfer atau telah menjadi awan. Lalu dia akan turun hujan atau menjadi hujan, kembali lagi ke bentuk cair. Lalu tahap keempat yaitu infiltrasi dan runoff. Apa sih infiltrasi dan runoff itu? Bahasanya kok susah sekali. Jadi infiltrasi itu adalah proses dari turunnya hujan, lalu air itu yang langsung masuk ke dalam tanah atau langsung masuk ke bumi, itu namanya infiltrasi. In. Jadi kata kuncinya di sini in, masuk. Jadi langsung masuk ke dalam tanah, itu namanya infiltrasi. Lalu apa itu runoff? Runoff itu adalah air hujan yang turun ke bumi lalu langsung mengalir ke permukaan bumi. Ini bisa dilihat di gambar. Ini ada sungai, gunung ke sungai. Ini adalah penggambaran runoff, yaitu air yang dia tuh nggak masuk ke dalam tanah, tapi dia langsung mengalir ke permukaan bumi. Itu namanya runoff. Jadi bisa dibedakan ya, infiltrasi dan runoff itu apa. Jadi kata kuncinya infiltrasi, in. Kata kuncinya di in. Dia yang langsung masuk ke dalam tanah, itu namanya infiltrasi. Tapi kalau dia langsung mengalir ke permukaan tanah, itu namanya runoff. Runoff. Oke, udah selesai materi Bapak nih. Jadi mungkin anak-anak di sini bisa sedikit paham atau sedikit mengenali tentang proses bagaimana peredaran air itu. Sebenarnya masih banyak materi yang mengenai peredaran air itu, tapi untuk basicnya itu seperti ini. Jadi kalian sekarang sudah sedikit paham tentang bagaimana peredaran air. Oke, sekian materi dari Bapak. Apabila ada kurangnya, nanti kalian bisa tanya-tanya ke Bapak di sini. Dadah.